Apa kabar teman-teman? Saya pada kesempatan hari ini mau sedikit buat reaksi teman kita di Facebook. Seperti ini postingannya. Dari tampilan itu eh, sudah dijelaskan bahwa kita di Indonesia itu ada dua komunitas yang membuat pakem dan sistem penilaiannya ya. Maaf, sudah membuat pakem dan penilaian jumlah nilai atau penilaiannya. Dan ini yang tidak diketahui banyak orang, dan mungkin yang membuat pakempen juga banyak yang tidak merasakan. Jadi saya selaku yang pernah merasakan, saya sedikit berbicara atau sedikit mereaction dari standar-standar yang sudah dibuat. Jadi gini teman-teman, saat penjurian ayam samu itu masih menurut saya itu masih amburadul, mohon maaf. Jadi ini juga menjadi masukan atau kritikan atau gimana ya. Jadi pakem itu sudah tertata, nilainya sudah tertata, tapi cara menilai itu masih amburadul. Jadi ayam disebar kemudian dinilai itu memang suatu sebagai kita penilai itu memang menjadi rancu karena memang ayam itu apalagi tidak memegang ayam ya teman-teman ya. Jadi faktor di ayam itu faktornya banyak. Seperti bulu ayam itu utuh apa tidak, itu kan bisa dilihatnya dari kita buka sayap ya, kita buka ekornya ada yang patah apa enggak, ini ayam dirawat atau ayam sekedar iseng-iseng ikut kontes, itu kan kelihatan seharusnya. Jadi ayam itu dilihat dari kesehatan, misal dari mata itu dia berbusa apa enggak. Oh, kalau berbusa indikasi ini cacingan, berarti sudah enggak sehat ya. Kemudian banyak faktor dari kaki ayam bubel tidak, itu dilihat dari dilihat kakinya itu bubulan apa enggak. Nah, sedangkan saat ini bagaimana sistem penjuriannya? Itu yang mungkin menjadi PR ketum-ketum komunitas, walaupun kita itu menjadi satu itu untuk bersama. Ini mungkin jadi mungkin hanya baru saya yang berani speak up ini, tapi semoga ke depan itu lebih detail, lebih teliti, dan benar-benar kita tinggikan atau majukan SAMU di Indonesia bersama-sama. Jadi sedikit itu yang tidak bisa itu suatu kejadian di lapangan yang tidak bisa hanya teoritis, itu butuh praktek, butuh di lapangan. Bagaimana seharusnya menilai, bagaimana kita menilai tim juri yang dipakai itu siapa saja, dan seleranya di ayam itu kayak apa. Jadi memang perlu ada binaan-binaan untuk tim-tim penilai dan tim pelaksana. Jadi tidak amburadul gitu loh. Saat ini saya rasa masih, walaupun tidak semua event-event ya, tapi event yang terakhir saya ikuti dan beberapa event-event kontes ayam hias itu memang amburadul. Jadi belum tertata. Tapi itu tidak masalah, karena setiap kesalahan itu akan menjadi guru terbaik untuk kita semua. Seperti itu teman-teman. Jadi saya hanya mereaction untuk standar-standar itu. Saya juga mohon dijelaskan juga teman-teman yang lain, kenapa sih seperti ini, kenapa standar itu pakem ya. Pakem itu ada alasan kenapa seperti ini. Jadi seperti video saya yang saya post sebelumnya. Jadi kenapa paruh ayam itu pendek dan tebal, dan apa yang tidak harus ada di situ. Jadi titik poin yang itu tidak mungkin ada di SAMU. Kemudian kaki ayam itu bulat gitu nggih. Tapi apa yang tidak boleh ada di kaki ayam. Jadi itu harus ada pendidikan atau harus ada sosialisasi ke teman-teman penghobi. Jadi bagaimana ayam samu itu bisa diterima masyarakat itu memang salah satunya ada eventnya. Percuma. Jadi teman-teman ini juga buat peternak pemula, peternak yang mungkin juga senior itu. Jadi ini pesan saya gini, sampai percuma juga memiliki samu, kemudian kecuali hanya untuk kalangan pribadi ya. Percuma juga jenengan itu punya samu satu kandang 1 hektar, jenengan buat kandang samu semua. Percuma juga jenengan tidak bisa
apa ini, menjualnya atau mengedukasikan atau membuat yang lain itu apa ini, juga bisa menikmati jenengan memiliki samu gitu loh. Paham gak? Jadi jenengan memiliki samu untuk dikembangkan, breedingnya, peranakannya, harganya bagus-bagus. Jadi tidak banyak kalangan yang bisa memiliki lah. Teman-teman, kalau memang kita semua di Indonesia itu sudah mayoritas punya dan tidak ada eventnya, samu itu mau dibawa kemana? Gitu. Jadi kita juga harus mau belajar juga dari pengalaman ayam Bangkok hias ekor lidi yang ada di Indonesia kan sudah ada wadahnya, sekarang sudah mulai teratur, sudah ada pakem-pakemnya dan sudah materi sudah banyak sekarang. Tapi tetap masih ada peminatnya karena apa? Karena eventnya itu selalu ada dan beberapa komunitas mengadakan event-event itu. Saya berharap samu di Indonesia juga teman-teman khususnya yang yang pemain lama atau pemain baru berpelihara, saya mohon banget lah kalau ada event terdekat di daerah itu sambangi, minimal sambangi, ikut meramaikan atau daftarkan ayam yang ada di kandang itu untuk ajang silaturahmi yang pertama, kedua itu ajang bagaimana sih ayam kita, bagaimana sih ayam kita saat di arena. Jadi kita itu jangan cuma ternak, ikut-ikutan ternak kemudian dijual dengan harga mahal seperti itu. Jadi kita harus dukung eventnya agar apa? Agar peternak pemula itu juga bisa berkompetisi di dunia peternakan. Jadi tidak FOMO aja. Jadi FOMO ini dagbu, semua yuk ternak dagbu. FOMO ini len apa? Len paijo. Semua nyari len paijo. Jadi jangan seperti itu. FOMO. Jadi FOMO yang dibuat. Jadi teman-teman itu digiring untuk ayo sini harganya mahal, cari seperti ini harganya mahal, jangan seperti itu. Tapi ayo kita buat ayam samu di Indonesia sesuai dengan pakem yang sudah disepakati, pakem yang sudah di eventkan, mari kita ramaikan saat ada event, ramaikan. Kalau bisa itu setiap tahun itu di kota ini, setiap tahun itu dijadwalkan di kota ini, di kota ini, di kota ini. Jadi Sabang sampai Merauke nanti bisa rata. Malah sampai ngalor ngidul ya. Tapi mohon maaf, tapi intinya ini adalah di pakem yang sudah kita miliki. Mari kita jaga bersama, mari kita cari ayam-ayam yang sesuai standar pakem yang Indonesia miliki. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.